Dikisahkan dua insan yang telah lama menjalin kasih, Arya dan Sinta. Mereka telah bersama selama 2 tahun, menjalani suka dan duka bersama, saling mendukung dalam setiap langkah. Setelah mempertimbangkan dengan matang, mereka memutuskan untuk menikah, mengikat cinta mereka dalam janji suci pernikahan. Keputusan ini mendapat restu penuh dari kedua keluarga, yang turut merasakan kebahagiaan dari keputusan mereka. Persiapan pernikahan pun dimulai dengan semangat dan antusiasme tinggi. Setiap detail diperhatikan dengan seksama, mulai dari pemilihan tempat, pakaian, hingga makanan yang akan disajikan. Masjid yang akan menjadi tempat berlangsungnya akad nikah dihiasi dengan bunga-bunga segar berwarna-warni dan ornamen tradisional yang menambah kesakralan acara. Para undangan, yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan teman-teman, datang dengan senyum bahagia, siap menyaksikan momen bersejarah bagi kedua mempelai. Sinta tampak anggun dalam balutan kebaya putih berhiaskan payet berkilauan, sementara Arya tampak gagah dalam balutan baju adat lengkap berwarna hitam dengan hiasan songket emas. Mereka duduk berdampingan di depan penghulu, dengan mata berbinar dan hati berdebar-debar menanti saat diucapkannya ijab kabul. Setelah prosesi panjang, akad nikah pun berlangsung dengan lancar. Dalam satu lafal yang penuh hikmat, pernikahan itu menjadi sah di hadapan Tuhan dan semua yang hadir. Mahar yang dijanjikan, senilai 75 juta rupiah, kemudian diserahkan dari pihak keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Uang tersebut disusun rapi dalam sebuah kotak kayu berukir yang indah, melambangkan keseriusan dan komitmen Arya dalam menjalani pernikahan ini. Para tamu yang hadir memberikan tepuk tangan meriah, mengiringi momen bahagia itu dengan doa dan harapan terbaik untuk masa depan pasangan tersebut. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sesaat setelah akad nikah selesai dan para tamu mulai berdiri untuk memberi selamat, terdengar keributan dari sudut tempat keluarga pengantin wanita berkumpul. Suara yang awalnya pelan dan berbisik-bisik semakin lama semakin keras. Keributan itu segera menarik perhatian semua orang di masjid. Duit hantarannya kurang 3 juta rupiah, teriak salah satu anggota keluarga pengantin wanita dengan nada tinggi dan tidak puas. Keluarga pengantin wanita yang tadinya tersenyum bahagia, kini menatap tajam ke arah keluarga pengantin pria. Beberapa dari mereka berdiri dengan ekspresi marah dan kecewa, menciptakan suasana tegang di tengah kebahagiaan yang baru saja dirasakan. Sinta, yang awalnya tersenyum lebar di samping Arya, kini berdiri dengan wajah merah padam. Kenapa maharnya kurang 3 juta rupiah? Apa maksudnya ini? Tanyanya dengan suara tinggi kepada Arya, laki-laki yang baru saja menjadi suaminya. Pertanyaan ini segera diikuti dengan pekikan dari anggota keluarganya yang turut mempertanyakan hal yang sama. Sudah tahu tak punya cukup uang, kenapa nekat menikah? Tanya salah satu anggota keluarga dengan nada merendahkan, membuat suasana semakin panas. Para tamu yang awalnya menikmati momen bahagia kini tampak kebingungan. Mereka saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keributan ini benar-benar tak terduga, menciptakan ketegangan yang membuat suasana menjadi canggung dan tidak nyaman. Arya, yang sejak tadi hanya diam dengan ekspresi tenang namun tegang, akhirnya berdiri dan mengambil mikrofon. Meski matanya berkaca-kaca dan hatinya tersayat, ia berusaha untuk tetap tenang. Dengan suara bergetar, ia mencoba menjelaskan situasinya. Baru saja jadi istri belum setengah jam, sudah seperti ini, ujarnya dengan nada tenang namun penuh emosi. Ia menatap Sinta dengan mata yang penuh harapan agar istrinya bisa memahami. Saya sengaja kurangi 3 juta untuk melihat bagaimana kalian, lanjut Arya sambil menarik napas panjang. Ini saya bawa uang kekurangannya, tambahnya sambil menunjukkan uang tersebut yang telah disiapkan dari awal. Uang itu dikeluarkan dari saku dalam jasnya, dan ia menyerahkannya dengan tangan gemetar namun, kata-kata Arya tidak meredakan kemarahan keluarga pengantin wanita. Justru, pengakuannya membuat suasana semakin panas. Beberapa anggota keluarga Sinta mulai mengecam Arya, menyebutnya tidak jujur dan tidak layak menjadi suami Sinta. Uang segitu saja dipermainkan. Bagaimana nanti kehidupan rumah tangga kalian? Tanya salah satu anggota keluarga dengan nada mencemooh. Melihat reaksi keras dan penuh amarah dari keluarga pengantin wanita, Arya merasa bahwa cinta dan komitmennya telah diremehkan. Ia mencintai Sinta dengan tulus, namun ujian kecil ini seakan meruntuhkan segalanya. Dalam kondisi yang semakin tidak terkendali, Arya akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Tidak apa-apa, semua yang ada di sini menjadi saksi. Saya ceraikan kamu dengan talak 3. Assalamualaikum, kata Arya sambil meletakkan mikrofon, bersalaman dengan beberapa tamu yang masih terdiam syok,
dan kemudian meninggalkan tempat acara dengan langkah berat namun pasti Sinta, yang masih tercengang dengan apa yang baru saja terjadi, terjatuh ke pelukan ibunya, menangis tanpa henti. Suara tangisan dan keributan memenuhi masjid yang sebelumnya penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Para undangan yang hadir menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang akan mereka ingat sepanjang hidup. Beberapa dari mereka mencoba menenangkan Sinta dan keluarganya, sementara yang lain hanya bisa terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Setelah Arya pergi, suasana di masjid semakin suram. Beberapa anggota keluarga pengantin wanita masih mencoba mencari Arya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, namun ia telah pergi tanpa meninggalkan jejak. Keluarga pengantin pria yang merasa dipermalukan pun segera meninggalkan tempat tersebut dengan wajah penuh kekecewaan dan kemarahan. Arya meninggalkan masjid dengan langkah berat. Hatiku terasa hancur, dan kepalaku penuh dengan pikiran yang berkecamuk. Apakah aku telah mengambil keputusan yang benar? Pikirnya dalam hati. Namun, ia juga sadar bahwa pernikahan yang dia inginkan adalah pernikahan yang didasarkan pada ketulusan dan kepercayaan, bukan hanya pada materialisme dan ketidaksabaran. Ia melangkah keluar dari masjid, diiringi pandangan mata penuh kekecewaan dari beberapa anggota keluarganya. Mereka yang tadinya datang dengan harapan besar untuk menyaksikan pernikahan bahagia, kini pulang dengan rasa malu dan kecewa. Beberapa dari mereka mencoba menghibur Arya, sementara yang lain hanya bisa terdiam dalam kesedihan. Di rumah, Arya duduk di kamarnya yang gelap, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menatap foto-foto persiapan pernikahan yang tertempel di dinding, merasa semua usahanya sia-sia. Mengapa semuanya harus berakhir seperti ini? Bisiknya, dengan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa sendirian, terasing dalam rasa sakit dan kekecewaannya. Sementara itu, di rumah Sinta, suasana juga tidak kalah muram. Keluarga pengantin wanita yang sebelumnya begitu penuh semangat, kini terdiam dalam keheningan. Sinta berbaring di kamarnya, menangis tanpa henti. Ibunya duduk di sampingnya, mencoba menenangkan anak perempuannya yang hatinya hancur berkeping-keping. Sinta, semuanya akan baik-baik saja. Kita akan mencari jalan keluar dari semua ini, kata ibunya, meskipun dalam hatinya ia juga merasa sangat kecewa dan marah. Sinta memandang ke arah cermin, melihat bayangannya sendiri yang kini tampak jauh berbeda dari beberapa jam yang lalu. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti beban yang menyesakan. Ia merasa tidak percaya bahwa semua yang telah ia impikan hancur dalam sekejap mata. Kenapa semua ini harus terjadi? Pikirnya. Ia merasakan campuran perasaan marah, sedih, dan bingung. Kejadian ini dengan cepat menyebar di media sosial. Video dan foto-foto dari acara pernikahan yang berubah menjadi keributan dan perceraian dalam waktu singkat menjadi viral. Banyak netizen yang memberikan komentar mereka, beberapa mendukung keputusan Arya, sementara yang lain menyalahkan keluarga Sinta. Berbagai spekulasi dan opini berkembang, membuat situasi semakin rumit dan penuh tekanan bagi kedua belah pihak. Di dunia nyata, keluarga Arya dan Sinta mencoba mencari jalan untuk berdamai. Beberapa anggota keluarga dari kedua belah pihak bertemu untuk membahas bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. Mereka sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua individu, tetapi juga tentang dua keluarga yang bersatu. Mereka ingin mencari solusi yang bisa membuat semua orang merasa adil dan dihormati. Kisah pilu ini memberikan pelajaran berharga bagi banyak orang. Arya dan Sinta belajar bahwa cinta sejati membutuhkan ketulusan dan kesabaran. Mereka memahami bahwa materialisme dan ketidaksabaran bisa menghancurkan hubungan yang dibangun dengan susah payah. Meskipun pernikahan mereka tidak bertahan lama, pengalaman tersebut memberikan mereka pelajaran tentang arti sebenarnya dari sebuah ikatan suci. Arya menyadari bahwa tindakannya mungkin terlalu ekstrim, namun ia juga merasa bahwa keputusan tersebut penting untuk menunjukkan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Ia mulai belajar lebih dalam tentang bagaimana mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Arya menyibukkan diri dengan bekerja dan mengejar hobinya, mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian tragis itu. Dukungan dari teman-teman dan keluarganya sangat membantunya untuk bangkit kembali. Sinta, di sisi lain, mulai merenungkan arti dari kejadian yang telah menimpanya. Ia berusaha untuk memahami apa yang bisa ia pelajari dari pengalaman tersebut, dan bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan dukungan keluarganya, Sinta mulai mengejar impiannya yang sempat tertunda. Ia kembali ke bangku kuliah, mengikuti kursus-kursus pengembangan diri, dan aktif dalam kegiatan sosial. Perlahan, ia mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun bayangan kejadian itu masih menghantui,
Arya dan Sinta mulai menemukan kedamaian dalam kehidupan masing-masing. Mereka menjalani hidup seperti sedia kala, berusaha melupakan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Keduanya belajar bahwa cinta sejati membutuhkan ketulusan, kesabaran, dan kepercayaan. Arya dan Sinta tidak lagi berhubungan, namun dalam hati mereka masing-masing, mereka menyimpan pelajaran berharga dari pengalaman tersebut. Mereka belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, serta memahami bahwa pernikahan adalah komitmen yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Meskipun pernikahan mereka berakhir tragis, kisah ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa cinta sejati tidak diukur dari jumlah mahar atau kemewahan acara pernikahan. Cinta sejati adalah tentang kejujuran, ketulusan, dan komitmen untuk saling mendukung dalam segala keadaan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk lebih menghargai nilai-nilai kesucian dan ketulusan dalam pernikahan, dan untuk selalu menempatkan cinta dan pengertian di atas segalanya. Setelah kejadian yang mengguncang hidup mereka, Arya dan Sinta berusaha memulai kembali dari awal. Arya memutuskan untuk pindah ke kota lain, berharap menemukan kedamaian dan memulai hidup baru jauh dari kenangan pahit masa lalu. Di kota baru, Arya menemukan pekerjaan sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi ternama. Ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, berusaha mengalihkan pikirannya dari luka hatinya. Teman-teman baru di tempat kerja membantu Arya menemukan kembali semangat hidupnya. Mereka mengajak Arya untuk ikut dalam berbagai kegiatan sosial dan olahraga, membantunya membangun kehidupan yang lebih sehat dan seimbang. Di sisi lain, Sinta memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Ia mendaftar kembali di universitas, mengambil jurusan psikologi yang selalu ia impikan. Selama masa kuliah, Sinta aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa dan kegiatan sosial. Ia menemukan banyak teman baru yang mendukung dan menginspirasinya. Melalui proses belajar dan berinteraksi dengan orang-orang baru, Sinta mulai menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Kedua keluarga juga mulai membuka diri untuk saling memahami dan memaafkan. Mereka menyadari bahwa kejadian itu bukan hanya kesalahan satu pihak, melainkan hasil dari ketidakdewasaan dan kurangnya komunikasi. Pertemuan demi pertemuan diadakan untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali hubungan yang sempat retak. Meskipun tidak semua luka bisa sembuh secepat itu, setidaknya mereka berusaha untuk tidak terus terperangkap dalam dendam dan kekecewaan. Waktu berlalu, dan tanpa disangka, takdir mempertemukan Arya dan Sinta kembali. Di sebuah seminar tentang pengembangan diri yang diadakan di Jakarta, keduanya hadir sebagai peserta. Arya datang atas undangan dari perusahaannya, sementara Sinta diundang oleh salah satu organisasi mahasiswa yang ia ikuti. Keduanya tidak menyangka akan bertemu kembali setelah sekian lama. Saat pertama kali bertatapan mata, ada rasa canggung yang menyelimuti. Namun, mereka memutuskan untuk bersikap dewasa dan berbicara layaknya teman lama yang bertemu kembali. Mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing setelah kejadian tragis itu. Arya bercerita tentang pekerjaannya yang kini membuatnya merasa lebih hidup dan bersemangat. Sinta berbagi tentang kuliahnya yang memberinya banyak wawasan baru, dan membantu dia menemukan kembali kepercayaan dirinya. Percakapan mereka berlanjut dengan lebih mendalam. Mereka saling memaafkan dan mengakui kesalahan masing-masing. Arya mengakui bahwa ujiannya mungkin terlalu keras dan tidak adil bagi Sinta dan keluarganya. Sinta juga mengakui bahwa reaksi keluarganya mungkin berlebihan dan tidak memberi Arya kesempatan untuk menjelaskan dengan baik. Dalam percakapan itu, mereka menemukan kembali rasa hormat dan pengertian yang sempat hilang. Pertemuan itu membawa kedamaian yang selama ini mereka cari. Meskipun tidak kembali bersama sebagai pasangan, mereka merasa lega telah menyelesaikan konflik yang selama ini membebani hati mereka. Mereka sepakat untuk tetap berhubungan baik sebagai teman dan saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing. Arya merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Sinta. Ia kembali fokus pada pekerjaannya dengan semangat baru, merasa bahwa beban emosional yang selama ini ia pikul akhirnya berkurang. Ia juga mulai membuka diri untuk kembali menjalin hubungan dengan orang baru, dengan lebih bijaksana dan hati-hati. Sinta juga merasa lebih lega dan damai. Ia dapat melanjutkan kuliahnya dengan lebih fokus, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Ia semakin aktif dalam kegiatan sosial, dan menemukan banyak kebahagiaan dalam membantu orang lain. Melalui studinya di bidang psikologi, Sinta menemukan banyak wawasan baru tentang kehidupan dan hubungan antar manusia. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Arya dan Sinta sering diundang untuk berbicara di seminar dan acara-acara tentang pernikahan dan hubungan.
berbagi pengalaman mereka dan pelajaran yang mereka dapatkan dari perjalanan hidup mereka. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang baik, pengertian, dan komitmen dalam menjaga hubungan. Di tengah kesuksesan dan kebahagiaan mereka, Arya dan Sinta tidak melupakan perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Mereka masih terkadang mengingat kejadian-kejadian masa lalu yang menguji mereka, namun kini dengan perspektif yang berbeda. Mereka melihat semua itu sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi yang telah membawa mereka ke titik di mana mereka berada sekarang. Pada suatu malam di bulan Desember, Arya dan Sinta duduk bersama di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi hangat dan beberapa cemilan ringan. Mereka tertawa mengingat momen-momen lucu dan menyentuh selama perjalanan hidup mereka. Siapa sangka, kita bisa sampai sejauh ini setelah semua yang kita lewati, ujar Sinta sambil tersenyum. Aku yakin kita bisa, jawab Arya sambil menatap mata Sinta dengan penuh penghargaan. Kita berdua telah tumbuh begitu banyak. Kita belajar tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan yang terus berjalan. Semuanya membawa kita ke tempat yang lebih baik. Sinta mengangguk setuju. Ya, dan aku bersyukur kita masih bisa bersama sebagai teman yang baik. Kita membuktikan bahwa meskipun cinta pertama kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita masih bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita masing-masing. Arya menggenggam tangan Sinta dengan lembut. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi yang pasti, aku bersyukur telah mengenalmu dan menjalani perjalanan ini bersamamu. Mereka duduk bersama untuk beberapa saat, menikmati keheningan malam yang sejuk. Di bawah gemerlap bintang-bintang, mereka merenungkan betapa berharganya setiap langkah yang mereka ambil untuk mencapai titik ini. Mereka merasa lega, bahwa meskipun ada rintangan dan kesulitan, mereka mampu melewati semuanya dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, Arya dan Sinta masih menjalani kehidupan yang bahagia bersama keluarga masing-masing. Arya dan istrinya telah diberkati seorang anak laki-laki yang ceria. Mereka tinggal di rumah impian di pinggiran kota, tempat mereka menikmati kebersamaan dalam keluarga kecil mereka. Sementara Sinta dan suaminya telah diberkati seorang putri yang cantik dan aktif. Mereka memiliki rumah yang hangat di tengah kota, di mana mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan kesederhanaan. Sinta terus bekerja sebagai konselor yang terampil dan berdedikasi, dengan sang suami yang mendukungnya. Arya dan Sinta tetap dekat sebagai teman baik. Pertemanan mereka menjadi bukti bahwa meskipun hubungan romantis mereka berakhir, mereka masih bisa memiliki hubungan yang mendukung dan penuh pengertian. Setiap hari, mereka bersyukur atas segala hal yang telah mereka lalui bersama. Mereka melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.